Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah pajak internasional pada minggu ini pertemuan 12. Kali ini kita akan membahas materi mengenai Control Foreign Corporation atau bisa disingkat CFC dan Special Purpose Company atau SPC. Yang pertama adalah kita bahas mengenai latar belakang dari Control Foreign Corporation atau CFC. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang menjadi dasar atau latar belakang dari adanya CFC ini pertama akibat perkembangan ekonomi yang semakin pesat dan terjadinya perdagangan internasional dalam era globalisasi saat ini menjadikan para investor itu melakukan transaksi internasional. Nah, para investor di sini yang dimaksud adalah itu wajib pajak dalam negeri, di mana mereka melakukan investasinya dengan cara outward investment atau melakukan investasi ke luar negeri dalam bentuk CFC. Nah, CFC ini adalah perusahaan yang berkedudukan di luar negeri atau offshore company yang kepemilikannya dikuasai oleh wajib pajak dalam negeri. Lalu, yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri dengan CFC ini ialah itu dengan tujuan sebagai alat untuk menangguhkan pendistribusian dividen kepada pemegang saham. Ya, jadi perdagangan internasional ini kan menjadi peluang bagi para investor itu untuk melakukan penghindaran pajak internasional khususnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional atau MNC. Nah, tentunya ini suatu kerugian bagi Indonesia karena ada potensi hilangnya penerimaan pajak dari hasil investasi yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, gitu ya, dengan cara penanaman modal di luar negeri hilang karena melakukan CFC tersebut. Lalu CFC itu apa? Nah, jadi CFC ini adalah bentuk skema penghindaran pajak, ya, suatu skema penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara menempatkan anak perusahaan di tax haven country. Jadi dia membuat cabang di negara tax haven country, yang dimana nanti anak cabang yang ada di tax haven country ini digunakan untuk menampung penghasilan yang mereka terima setelah mereka membuat perusahaan di negara tax haven country. Yang mereka lakukan dengan CFC ini yaitu dengan cara menunda atau penundaan atau penangguhan pembayaran penghasilan yang seharusnya diterima di suatu negara atau dalam ini kita sebut Indonesia. Jadi tentunya akibat praktik CFC ini maka Indonesia akan kehilangan hak memajaki atas penghasilan yang ditunda atau ditangguhkan tersebut. Jadi penghasilan yang dimaksud di sini adalah itu penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, dan capital gain. Nah, karena CFC ini suatu penghindaran yang akan merugikan Indonesia, maka Menteri Keuangan memiliki wewenang untuk menentukan saat diperolehnya penghasilan tersebut melalui Undang-Undang PPh Pasal 18 Ayat 2
dan Peraturan Menteri Keuangan atau bisa juga disebut sebagai CFC Rules. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada PMK yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan terkait CFC ini. PMK-nya mengalami revisi sampai 3 kali. Yang pertama PMK nomor 256 garis miring PMK titik 03 garis miring 2008. Yang kedua PMK nomor 107 garis miring PMK titik 03 garis miring 2017, dan yang terakhir yang terbaru adalah PMK nomor 93 garis miring PMK titik 03 garis miring 2019. Nah, di sini ada artikel yang sejalan dengan perubahan PMK tersebut di DJP, ya, djp.go.id, CFC Rule, revisi regulasi, cegah distorsi. Jadi pemerintah Indonesia pada Juni 2019 melakukan perubahan ketentuan CFC melalui PMK nomor 93 garis miring PMK titik 03 garis miring 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan yang sebelumnya, yaitu nomor 107 garis miring PMK titik 03 garis miring 2017 tentang penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar perhitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Jadi pada PMK yang terbaru ini itu komitmen Indonesia sebagai anggota G20 dalam mengimplementasikan rencana aksi OECD BEPS Action 3 tentang Designing Effective Control Foreign Company Rules, meskipun CFC Rules bukanlah salah satu minimum standar yang ditetapkan OECD. Selain itu, revisi CFC Rules juga semakin memperkuat Specific Anti-Avoidance Rule atau SAAR yang sejalan dengan upaya reformasi perpajakan di bidang peraturan perpajakan. Jadi nanti ini ada artikelnya yang secara keseluruhan nanti saya share juga. Lalu upaya Indonesia menghadapi penghindaran pajak yaitu melalui pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menerapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri atau yang kita bisa singkat BULN, selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek, maka terdapat dua ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri. Kemudian yang kedua, secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri. Nah, dari pasal 18 ayat 2 ini, WPDN yang memiliki saham seperti ketentuan ini, maka itu disebut sebagai pengendali langsung. Oke, selanjutnya CFC Rules. Jadi pada dasarnya CFC Rules ini menekankan bahwa wajib pajak dalam negeri yang mempunyai perusahaan di luar negeri yang tidak terdaftar pada Bursa Efek di luar negeri dan memiliki penyertaan modal minimal 50%, baik sendiri atau bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya, maka penghasilan dividen dari CFC tersebut akan diperhitungkan dengan rumus laba bersih CFC dikali persentase penyertaan pada CFC tersebut. Nah, dalam hal laba bersih CFC ini, itu pada aturan Permenkeu nomor 93 garis miring PMK titik 03 garis miring 2019 mengubah terminologi laba sebelum pajak yang menjadi DPP Dimet dividen menjadi jumlah neto setelah pajak. Jadi laba bersih yang dimaksud di sini adalah jumlah neto setelah pajak.
Nanti akan lebih jelas dengan contoh soal. Kemudian, tadi disebutkan demat dividen. Nah, bagaimana menentukan perolehan demat dividen ini? Pertama, demat dividen ini adalah dividen yang ditetapkan diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri non-bursa terkendali langsung. Demat dividen ditetapkan pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi BULN non-bursa terkendali langsung untuk tahun pajak yang bersangkutan. Demat dividen yang dapat diperhitungkan adalah selama jangka waktu 5 tahun ke belakang, secara berturut-turut terhitung sejak tahun diterimanya dividen. Jika dividen yang diterima lebih besar dari demat dividen yang dapat diperhitungkan, maka atas selisih tersebut dikenai pajak penghasilan dan dilaporkan dalam SPT tahunan PPh tahun diterimanya dividen tersebut. Oke, ini agar lebih jelas kita lihat dalam menentukan demat dividen. Ya, contoh 1, penentuan saat diperolehnya demat dividen oleh BPDN atas penyertaan modal langsung pada BULN non-bursa terkendali langsung. Pertama, di sini ada PT Reksi yang merupakan WPDN pada akhir tahun 2018 memiliki penyertaan modal langsung sebesar 65% dari jumlah saham yang disetor Abraham Ltd. Di negara asalnya, United Emirat Arab, saham Abraham Ltd tidak diperdagangkan di bursa efek, berarti non-bursa efek ya perusahaan ini. Maka penentuan saat diperolehnya demat dividen oleh PT Reksi adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi apabila tahun pajak Abraham Ltd adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh di negara tersebut paling lambat 31 Mei, maka saat diperolehnya demat dividen adalah pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan di negara United Emirat Arab tersebut. Ini tadi berakhir 31 Mei, maka terhitung 4 bulan setelahnya. Berarti Juni, Juli, Agustus, September. Jadi yaitu masa saat diperolehnya demat dividen adalah bulan September 2019. Namun apabila tahun pajak Abraham Ltd adalah 1 April sampai dengan 31 Maret 2019 dan Abraham Ltd tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan PPh di negara tersebut, maka saat diperolehnya demat dividen adalah pada akhir bulan ke-7 setelah tahun pajak Abraham Ltd berakhir. Jadi setelah 31 Maret itu 7 bulan kemudian kita memperoleh demat dividen, yaitu pada bulan Oktober tanggal 31. Oke, selanjutnya di contoh kedua, di sini ada soal pada tahun pajak 2018 Abraham Ltd memperoleh laba setelah pajak sebesar USD 100.000. Ya, jadi 100.000 dolar. Tahun pajak Abraham Ltd adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh-nya untuk tahun pajak di negara tersebut paling lambat 31 Mei 2018. Sehingga saat diperolehnya demat dividen bagi PT Reksi atas penyertaan modalnya pada Abraham Ltd adalah 30 September 2019 ya, 4 bulan kemudian. Dengan nilai kurs USD terhadap rupiah yang berlaku pada 30 September 2019 adalah, ini typo, sebesar 11.500 US dollar. 11.500 per 1 US dollar. Maka dengan demikian,
Besarnya dimet dividen tahun 2019 yang diperoleh Abraham Ltd, 2018 yang diperoleh Abraham Ltd, yang diperoleh PT Rexi adalah 65%. Ini komposisi penyertaan modalnya dikalikan 100.000 US dollar sama dengan 65.000 US dollar. Dimet dividen tersebut dilaporkan PT Rexi adalah sebesar 65.000 US dollar dikalikan 11.500, kursnya sama dengan 747.500.000 rupiah pada SPT tahunan pajak 2019 PT Rexi di Indonesia. Kemudian, contoh ketiga, PT Palma CPO dan Sing Oil Pte Ltd Singapore set up a company in Singapore. Palma CPO own. Jadi Palma CPO ini memiliki saham 75% dari Sing Oil Pte Ltd. Saham Sing Oil Pte Ltd Singapura ini melaporkan net income after tax-nya itu sebesar 750.000 US dollar per akhir tahun 31 Desember 2019. Tetapi belum ada mengumumkan dividen. Jadi asumsikan deadline pelaporan di Singapura ada 31 Desember. Maka, apakah PT Palma CPO itu akan melaporkan net income-nya? Jawabannya, PT Palma CPO recognize dividend revenue-nya, jadi pendapatan dividen revenue-nya pada tanggal 31 Juli ya 2019 itu sebesar 562.500 US dollar atau dari 750.000 US dollar dikalikan 75%. Gitu ya. Kemudian contoh 4, PT Jaki yang merupakan wajib pajak dalam negeri pada akhir tahun pajak 2018 memiliki penyertaan modal langsung sebesar 65% dari jumlah saham yang disetor Fox Ltd di negara D. Saham Fox Ltd tidak diperdagangkan di bursa efek. Pada tahun 2018, Fox Ltd memperoleh penghasilan tertentu dengan nilai bruto sebesar 80.000 US dollar, biaya terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar 25.000 US dollar, dan bagian PPh terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar 5.000 US dollar. Tahun pajak Fox Ltd adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan batas waktu kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh untuk tahun pajak dimaksud di negara tersebut paling lambat 31 Mei 2019. Sehingga saat diperolehnya dimet dividen bagi PT Jaki atas penyertaan modalnya pada Fox Ltd adalah 30 September 2019. Jadi di sini Fox Ltd itu sudah memiliki ketentuan bahwa penyampaian SPT-nya 31 Mei 2019 dan sebagai wajib pajak yang melaporkan PPh tahunan. Maka dimet dividennya adalah 4 bulan setelah 31 Mei 2019 yaitu 30 September 2019. Nilai kurs US dollar terhadap rupiah yang berlaku pada tanggal 30 September 2019 adalah 11.500 per 1 US dollar. Maka jawabannya, dengan demikian besarnya dimet dividen tahun 2019 yang diperoleh PT Jaki adalah 80.000 US dollar tadi, gitu ya, nilai brutonya. Ingat, untuk menghitung dimet dividen ini rumusnya tadi penyertaan presentase
saham dikalikan dengan neto setelah pajak. Jadi penghasilan neto setelah pajak. Ini kan belum diketahui penghasilan netonya, maka Anda bisa cari penghasilan netonya dengan cara 80.000 US dollar, penghasilan brutonya dikurangi dengan biaya tertentu 25.000 US dollar dan pajak penghasilan tertentu sebesar 5.000 US dollar, dapatlah angkanya nanti dikalikan dengan 65% sehingga hasilnya 32.500 US dollar. Jadi demand dividen tersebut dilaporkan PT Jaki sebesar 32.500 US dollar dikalikan dengan 11.500, maka hasilnya 373.750.000 rupiah dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 PT Jaki di Indonesia. Oke ya. Ya, saya rasa teman-teman mengerti dan memahami terkait kasus dari CFC ini untuk perolehan demand dividennya. Nanti apabila masih ada yang membingungkan, silakan untuk ditanyakan. Selanjutnya, kita bahas mengenai special purpose company. Nah, special purpose company ini adalah sebuah perusahaan yang dibuat untuk tujuan tertentu. Dalam konteks perpajakan, tujuan dari pendirian SPC adalah untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu bentuk penghindaran pajak yaitu dengan cara memanfaatkan keberadaan SPC adalah menghindari pengenaan pajak atas keuntungan penjualan saham. Jadi sama, SPC ini adalah suatu bentuk praktik penghindaran pajak yang dimana praktiknya itu ada dengan cara menghindari pengenaan pajak atas keuntungan penjualan saham. Nah, untuk mencegah praktik penghindaran pajak dari SPC tersebut, maka Indonesia melalui pasal 18 ayat 3C Undang-Undang PPh mengatur bahwa penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau SPC yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia. Jadi apabila dia memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan yang berkedudukan di Indonesia atau BUT yang di Indonesia, maka secara otomatis itu bisa ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham yang terjadi dengan hubungan istimewa. Kemudian, ketentuan lain mengenai SPC ini juga diatur dalam pasal 18 ayat 2B. Dalam ketentuan ini diatur bahwa wajib pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk dimaksud demikian SPC dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang wajib pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. Gitu ya. Jadi ini apabila si SPC memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak dalam negeri, maka itu bisa ditetapkan sebagai pihak yang melakukan pembelian. Kalau praktik penghindaran pajak ini itu kan sebetulnya dari awal, dari materi sebelumnya dijelaskan bahwa terjadi karena adanya hubungan istimewa seperti transfer pricing, kemudian tadi CFC yang kepemilikan sahamnya itu secara garis besar dimiliki oleh BPDN, kemudian SPC pun juga demikian.
Nah, esensi ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH dalam konteks ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH yang dimaksud saham atau aktiva perusahaan dalam hal ini adalah sebagai berikut. Jadi saham atau aktiva yang sebelumnya dimiliki dan atau dijaminkan oleh wajib pajak dalam negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian sehubungan dengan perjanjian utang piutang. Kemudian, aktiva yang merupakan asal kredit piutang kepada WPDN yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian sehubungan dengan perjanjian utang piutang. Itu ya. Pihak atau badan yang dibentuk untuk maksud melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan SPC sebenarnya merupakan pihak atau badan yang tidak mempunyai substansi usaha dan yang dibentuk oleh wajib pajak dalam negeri yang bertujuan antara lain untuk membeli saham atau aktiva wajib pajak dalam negeri lainnya. Jadi SPC ini di tax haven country itu tidak memiliki substansi usaha atau tidak ada operasional di sana, hanya sebatas label nama perusahaan saja, tetapi perusahaannya itu melakukan transaksi pembelian saham atas perusahaan WPDN yang ada di Indonesia. Ya, tadi tujuannya untuk mengalihkan keuntungan atas penjualan saham tersebut tidak dikenakan pajak. Lalu SPC ini juga diatur di PMK nomor 140/PMK/2010 menjelaskan bahwa pembelian saham atau aktiva wajib pajak badan dalam negeri oleh suatu pihak atau badan yang dibentuk khusus untuk maksud demikian atau SPC yang kita sebut dapat ditetapkan sebagai pembelian yang dilakukan oleh WPDN itu sendiri. Walaupun dilakukan oleh SPC, tetapi sebenarnya yang melakukan pembelian dimaksud WPDN sepanjang WPDN yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut mempunyai hubungan istimewa dengan pihak atau badan yang dibentuk untuk maksud melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan. Atau sederhananya WPDN memiliki hubungan istimewa dengan si SPC tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga pembelian atau ketidakwajaran transfer pricing. Itu bisa ditetapkan sebagai wajib pajak dalam negeri yang melakukan transaksi tersebut. Oke, itu terkait SPC. Nanti teman-teman banyak lagi membaca, diperbanyak lagi memperdalam ilmu tentang CFC dan SPC ini. Apabila ada yang masih membingungkan, silakan ditanyakan kepada dosennya masing-masing. Apabila ada suara-suara atau tulisan-tulisan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.